Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mulai membahas mengenai bagian cara perhitungannya di akuntansi biaya, di mana yang pertama kita akan belajar metode yang salah satu yang paling simpel di akuntansi biaya untuk menghitung harga pokok pesanan menggunakan metode full costing, di mana dalam menggunakan metode full costing ini nantinya di sini kita simpelnya ya semua biaya nanti akan kita jumlah, tidak kita beda-bedakan baik itu sifatnya adalah variabel maupun tetap. Tuh. Sini saya tidak akan membahas terlalu detail mengenai teori-teorinya ya. Nah, dimana kalau harga pokok pesanan nanti kita tidak akan membagi jenis biaya menjadi variabel maupun tetap, tapi nanti kita cuman membagi biaya menjadi produksi yang langsung dan juga tidak langsung, dimana produksi langsung seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu itu ada termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dimana biaya langsung ini adalah biaya yang benar-benar berkontribusi utama dalam merubah bahan baku menjadi produk jadi. Sehingga dan di sini sisanya biaya selain itu akan kita kategorikan sebagai biaya tidak langsung atau BOP. Biasanya BOP itu nanti akan ada tarifnya yang bisa kita tentukan terlebih dahulu berdasarkan apa gitu. Kita langsung ke contoh soalnya saja ya. Dimana contoh soal ini juga, ini contoh soal yang sama seperti yang ada di buku Mulyadi, di bab harga pokok pesanan, PT Eliona, silakan bisa sambil dibuka apabila sudah memiliki buku. Di sini PT Eliona, di sini adalah perusahaan percetakan, di mana di sini di bulan November, PT Eliona ini mendapat pesanan untuk mencetak undangan sebanyak 100.500 lembar dari PT Rimedi. Harganya di sini adalah 3.000 per lembar. Selain pesanan dari PT Rimedi, di sini mereka juga menerima pesanan dari PT Oki untuk membuat pamflet iklan sebanyak 20.000 lembar dengan harga 1.000 per lembarnya. Selanjutnya di sini pesanan dari PT Rimedi akan diberi nomor 101 dan pesanan dari PT Oki akan diberikan nomor 102. Clear ya untuk soalnya ya. Nah, berikut ini ada kegiatan produksi dan kegiatan lain untuk memenuhi pesanan tersebut. Ini bagian dari soal yang nanti juga akan kalian jurnal, karena nanti di harga pokok pesanan ini jawabannya rata-rata adalah bentuknya jurnal, gitu ya. Informasi pertama, di sini adalah informasi mengenai pembelian bahan baku dan juga bahan penolong. Ini ada detailnya, bisa sambil dibaca sendiri ya. Ada kertas, ada tinta, berbagai macam jenis, dan juga ada bahan penolong, di mana di sini total bahan bakunya, kertas dan tinta di jumlah ini ada Rp5.475.000. Sedangkan bahan penolongnya totalnya ada 470.000. Dengan jumlah total bahan bakunya yang dibeli, baik itu bahan baku dan bahan penolong adalah Rp5.945.000. Nah, ini bagian dari jawabannya jurnal yang harus kalian jawab. Kalau ini tadi soalnya, ini jawabannya. Jurnal pertama adalah jurnal untuk mencatat bahan baku yang dibeli. Ini angkanya tinggal kita pindah saja. Yang 5.475 yang bahan baku. Dicatatnya seperti pencatatan pembelian pada umumnya yang pernah kalian pelajari di pengantar akuntansi, di mana kalian beli bahan baku di sini berarti di debitnya ditulis sebagai persediaan bahan baku, lalu pasangannya di sini kita tulis sebagai hutang dagang karena di soalnya nggak ada keterangan membeli secara tunai. Tapi apabila di soalnya ada keterangan kita membelinya secara tunai, berarti di sini untuk di kreditnya kita pasangkannya adalah dengan cash. Clear ya? Sedangkan jurnal kedua di sini adalah untuk mencatat pembelian bahan penolong. Di sini juga sama. Persediaan bahan penolong 470 sama seperti soal, kita pasangkan ya dengan hutang dagang 470. Ini jelas ya sampai di sini. Lalu berikutnya ada informasi kedua. Di mana informasi kedua ini adalah informasi untuk pemakaian bahan baku dan bahan penolongnya. Kalau tadi sudah ada informasi mengenai dibeli berapa, sekarang adalah informasi yang dipakai berapa sih. Dimana di sini pemakaian bahan bakunya sudah kita split, kita pisah sesuai dengan nomor pesanannya tadi. Saya harap masih ingat semua ya. Di sini yang PT Rimedi 101 dan PT Oki 102.
Dimana untuk bahan baku yang digunakan untuk pesanan 101, di sini ternyata pakai ada kertas X sama tinta A, totalnya adalah 1.350.000. Sedangkan bahan baku untuk pesanan 102 ada 4.125.000 rupiah, dengan total bahan baku semua dicatat yang terpakai adalah 5.475.000 rupiah. Pemakaian bahan baku ini berikutnya akan kita catat bersamaan dengan juga pencatatan untuk bahan penolong. Jadi kalau ini pencatatan bahan baku utama, yang ini adalah pencatatan untuk bahan penolong, di mana bahan penolong yang terpakai hanya 300.000. Jurnalnya, di sini untuk pencatatan pemakaian bahan baku, di sini kita pakai nama akunnya adalah BDP BBP. BDP ini adalah barang dalam proses bahan baku. Dalam artian jurnal ini muncul apabila bahan baku yang tadinya baru kita beli belum proses sudah masuk proses pengolahan. Jadi dipakai bahan baku berkurang karena dipakai untuk diolah menjadi dalam proses pengolahan menjadi barang jadi. Apabila bahan bakunya digunakannya adalah dikeluarkan untuk diproses menjadi bahan sedang diproses untuk menjadi bahan barang jadi, maka di sini akunnya yang muncul untuk penggunaan bahan bakunya di debitnya adalah BDP BBP. Kita pasangkannya dengan persediaan bahan baku, karena bahan baku tadi kan kita kurangi untuk diproses ya, menjadi barang dalam proses. Totalnya ada 5.475.000 rupiah. Sesuai jumlah yang di sini. Jumlah yang di sini nanti buat apa? Nanti pasti digunakan di belakang kok. Sedangkan bahan penolongnya juga sama-sama kita catat juga. Sini kan terpakai 300.000. Tapi karena bahan penolong itu sifatnya adalah biaya tidak langsung, seperti misalnya kalau di percetakan itu ya katakanlah cuma misalnya pamflet ya, kayak pamflet itu misalnya plastik pembungkus luarnya, ataupun staplesnya, atau juga mungkin double tipnya gitu ya. Jadi itu kan termasuk biaya tidak langsung, tidak berkontribusi langsung dalam proses produksi utama untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Sehingga masuknya kategorinya untuk bahan penolong itu adalah sebagai BOP atau biaya overhead pabrik. Yang sesungguhnya, kenapa sesungguhnya? Karena ini yang benar-benar terjadi, 300.000. Selanjutnya adalah detail untuk pencatatan biaya tenaga kerja. Di sini ada detailnya ya, ada upah langsung untuk pesanan 101, total 900.000. Upah langsung untuk pesanan 102, totalnya ada 5 juta. Ada upah tidak langsung. Ada juga gaji karyawan administrasi dan umum, bagian pemasaran. Dengan total gajinya di sini adalah 20.400.000. Pencatatan biaya tenaga kerja itu nanti ada 3 tahap. Yang pertama, biaya yang terutangnya dulu, lalu yang kedua didistribusikan ya, serta yang ketiga adalah pada saat dibayar. Yang pertama, yang pencatatan terhutang. Di sini pencatatan terhutangnya nanti kita angkanya. Di sini kita pakai yang total seluruhnya 20 juta. Pencatatan ini sama seperti pencatatan gaji dan upah pada umumnya. Sehingga di debit ya, di sini kita pakai gaji dan upah. Ada 20 juta, kita pasang dengan hutang gaji dan upah 20 juta karena belum kita bayarkan. Yang kedua, 20 juta jurnal kedua. Ini 20 juta yang tadi sudah kita catat akan kita distribusikan. Di mana di sini kita harus distribusikan berdasarkan kategorinya. Di sini di kreditnya berarti gaji dan upah yang tadi di debit, kita pindah ke kredit karena akan kita distribusikan ke akun-akun khususnya. Di mana di sini ada BDP, BTKL. Di sini BDP sama barang dalam proses BTKL. Berarti gaji yang termasuk ke dalam barang dalam proses, atau dalam artian gaji yang berkontribusi langsung dalam produksi utama dari si barang. Di sini ada 5.900.000. Ada yang tahu 5.900.000 itu berasal dari mana? Silahkan ya, nanti bisa dijawab untuk di diskusi pada saat diskusi kita di classroom. Lalu ada juga BOP sesungguhnya 3 juta. BOP sesungguhnya 3 juta, ini juga saya jadikan pertanyaan, dari mana? BDP yang BTKL 5.900.000 dan BOP sesungguhnya yang 3 juta, ini berasal dari mana? Silahkan nanti bisa dijawab melalui classroom ya. Lalu ada biaya administrasi dan umum 4 juta dan juga biaya pemasaran 7,5 juta. Ini diambil dari depan ya. Lalu setelah kita catat semuanya dalam
jurnal pembagian distribusi tersebut nanti di akhir periode pasti nanti akan dibayar. Jadi di sini utang dan gaji dan upah yang sebelumnya ini kita pindah ke debit karena sudah kita bayarkan secara kas ke karyawannya 20.400.000. Selanjutnya ada pencatatan BOP. Ini baru separuhnya ya, jadi bisa silakan tarik nafas dulu. Jawabannya memang panjang untuk yang ini. Dimana tadi kan seperti yang sudah saya jelaskan di awal sendiri, nanti BOP biasanya sifatnya akan dibebankan sesuai tarif. Dalam artian berarti ada tarifnya atau ada katakanlah ada dasarnya. Dimana untuk PT Eliona ini dasarnya adalah BOP-nya dibebankan berdasarkan 150% dari PT KL. Jadi di sini BOP yang dibebankan kepada tiap pesanan dihitungnya adalah masing-masing pesanan 150% dari biaya tenaga kerja langsungnya masing-masing pesanan. Ada informasinya tadi di sini ya. Upah langsungnya masing-masing. Jadi di sini pesanan 150% dikalikan biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan 101. Informasi yang bisa dilihat di depan sini. Untuk yang pesanan 101, ini 102, masing-masing bisa dilihat ya. Dikalikan di jumlah, jadi di sini untuk BOP yang dibebankannya untuk biaya tenaga kerja langsungnya adalah 8.850.000. Pembayaran ini nggak mesti BTKL ya, bisa misalnya dari bahan baku itu juga bisa. Tapi untuk yang kasus ini kita pakainya contohnya dari BTKL. Jadi apabila nanti ternyata BOP yang dibebankannya dari PT sekian persen dari BTKL, nanti tinggal kalian cari masing-masing pesanan biaya tenaga kerja langsungnya atau upah langsung yang diberikan untuk karyawan yang bekerja di masing-masing pesanan itu berapa. Informasinya bisa dilihat di bagian biaya tenaga kerja, upah untuk masing-masing pesanannya. Setelah itu tinggal kalian kalikan dan dijumlah. Kalau sudah ketemu tinggal dimasukkan ke jurnal, dimana jurnalnya ini BOP di sini karena BOP masuk bagian dari proses untuk memproduksi barang, jadi nama jurnalnya juga sama, BDP BOP 8.850.000 dipasang dengan BOP yang dibebankan 8.850.000. Kalau tadi sudah mencatat yang di slide sebelumnya kita sudah tahu untuk BOP yang dibebankannya berapa, seperti halnya anggaran ya kan kita harus tahu berapa yang dibebankan, berapa yang sesungguhnya. Di sini di BOP juga sama. Jadi kita tadi sudah tahu yang dibebankan itu ada 8.850.000. Berikutnya kita cari tahu yang untuk biaya sesungguhnya. Nah, ya di sini bisa kita lihat juga biaya overhead pabrik sesungguhnya terjadi yang selain bahan penolong dan BTKL. Di sini adalah ada misalnya depresiasi mesin, gedung, dan lain-lain ya bisa dibaca sendiri dengan total jumlah 5.700.000. Sehingga untuk mencatat BOP sesungguhnya di sini kita catatnya di sini adalah di sini ada BOP yang pabrik yang sesungguhnya 5.700.000-nya kita tulis di debit dengan di kredit, ini semuanya angkanya tinggal kita pindahkan. Kalau sebelum tadi kita setelah tahu juga BOP sesungguhnya yang lain-lainnya sudah ada apa saja, berikut kita benar-benar menghitung yang tadi seperti saya katakan seperti di anggaran ya. Ada selisih atau tidak sih dari BOP yang sudah kita anggarkan dengan yang sesungguhnya terjadi? Dimana di sini BOP yang dibebankan ada 8.850.000. 8.850.000. Di sini kita ambil dari yang sebelumnya sudah kita hitung ya. Dipasangkan dengan BOPS, ini BOP sesungguhnya ya. Saya tuliskan dulu. Oke. Dipasang dengan BOP sesungguhnya 8.850.000 karena di sini karena kita sudah tahu biayanya. Jadi di sini secara sederhananya akan kita hapuskan nanti yang untuk akun BOP yang dibebankannya. Yang tadi ada di sini ya. Yang BOP dibebankan tadi kan di kredit. Akan kita hapuskan. Sehingga kita taruh di debit, kita pasangkan dengan BOP sesungguhnya 8.850.000. Berikutnya di sini kita hitung setelah yang dibebankan ini kita hapus.
jadi yang akun sesungguhnya ini kita bandingkan dengan nilai yang benar-benar terjadinya. Dalam artian berarti gampangnya ya di sini kalian cari secara simpel nanti tinggal kalian lihat tadi semua jurnal dari jurnal 1 sampai jurnal 9 yang sudah kalian kerjakan sebelumnya yang ada tulisannya atau nama akunnya adalah BOP sesungguhnya. Karena di sini tujuan kita selanjutnya setelah kita mencatat yang tadinya BOP kita bebankan, kita jadikan sesungguhnya karena sudah di akhir periode. Sesungguhnya ini kan, tapi kita belum tahu ini benar-benar dicatatnya terjadinya dari 8.850 atau belum. Jadi kan kita catat, kita bandingkan dengan seluruh akun atau jurnal yang sudah pernah kita catat sebagai BOP sesungguhnya. Jadi dibandingkan yang dibebankan dengan yang sesungguhnya terjadi. Jadi berikutnya kita cari semua jurnal, di mana di sini jurnalnya ada yang tulisannya adalah BOP sesungguhnya. Ada di jurnal 4, jurnal 6, dan jurnal 9. Dimana untuk jurnal 4 di sini adalah jurnal untuk pemakaian bahan penolong. Bahan penolong kita kategorikan sebagai BOP sesungguhnya. Jurnal 6 di sini ada kategori yang tadi saya tanyakan juga ada BOP sesungguhnya. Ayo kira-kira ini apa? Akun apakah ini 3 juta BOP sesungguhnya? Dan juga ada jurnal 9 yang tadi barusan kita catat juga yang merupakan biaya lain-lainnya juga ini yang ada detailnya. Jadi setelah kita tahu ternyata totalnya BOP sesungguhnya sudah kita catat selama satu periode produksi ini adalah 9 juta rupiah. Sedangkan kita cuma membebankan atau menganggarkan itu 8.850. Jadi di sini yang kita anggarkan ternyata kurang ya, kita minus ada 150.000. Jadi apabila kondisinya di sini adalah minus atau pembebanannya ternyata yang kita bebankan lebih kecil daripada yang sesungguhnya, maka jurnalnya yang dicatat adalah selisih BOP-nya ada di debit sebanyak 150.000 dan yang dikreditnya adalah BOP sesungguhnya. Tapi apabila yang terjadi sebaliknya, berarti di sini pembebanannya adalah kita menganggarkannya lebih tinggi daripada apa yang sebenarnya terjadi, nanti jurnalnya tinggal kita balik saja. Berikutnya, setelah kita tahu BOP-nya, kita akan mencatat untuk harga pokok produk jadinya. Di mana harga pokok produk jadi itu adalah dicatat dari bahan baku ditambah tenaga kerja ditambah dengan BOP. Ini rumus baku untuk mencatat harga pokok ya dari suatu produk. Bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah BOP-nya. Yang pertama kita catat untuk pesanan 101. Di mana untuk pesanan 101 di sini bahan baku ada 1.350.000, bisa dilihat dari informasi pertama tadi di awal soal. Kalau ada biaya tenaga kerja tadi dari pencatatan di jurnal, di informasi biaya di bagian tenaga kerja juga ada ya, tinggal dipindah saja. Lalu BOP yang 1.350. BOP 1.350-nya kita ambilkan pada saat tadi kita mencatat BOP sebentar. Nah, untuk mencatat BOP yang dibebankan tadi ya 1.350 ini tinggal kita pindah saja. Jadi ternyata totalnya harga pokok pesanan untuk pesanan 101 adalah 3.600. Sini mungkin ada yang bertanya-tanya ya kenapa untuk BOP-nya kita masih pakai yang dibebankan ya. Karena untuk yang nanti untuk BOP yang di BOP-nya itu sendiri ini ada saatnya itu akan agak sulit dibedakan antara apalagi yang kenapa nggak pakai sesungguhnya ya, karena yang sesungguhnya ini kan biayanya kita pengkategoriannya kan ini penggunaannya adalah umum untuk pesanan baik 101 maupun 102, terutama untuk BOP lain-lain kayak depresiasi mesin, gedung pabrik, dan pemeliharaannya itu agak sulit kita pisahkan atau bagikan untuk pesanan 101 dan 102 karena pada saat proses produksinya mereka jalan bersama. Jadi untuk mempermudah di sini kita pakai BOP-nya adalah BOP yang sudah kita hitung yang kita bebankan sebelumnya. Kalau kita sudah punya informasinya total harga pokok pesanan 3.600, tinggal berikutnya kita catat dalam jurnal. Sini kita catat dalam jurnal 3.600-nya kita catat di debit sebagai persediaan produk jadi. Sedangkan masing-masing jaya ini ada bahan baku, PTKL, dan BOP yang kita catat di kreditnya dengan mencatatkan sini ada BDP. Jadi kan BDP kita tulis di debit karena sedang dalam proses ya. Tapi kalau barangnya udah selesai, berarti namanya bukan dalam proses, jadi akun ini akan kita hapuskan. Ini merupakan akun sementara
BDP, barang dalam proses, itu merupakan akun sementara yang kita gunakan untuk mencatat pada saat barang dalam proses produksi. Apabila sudah selesai diproduksi, maka akun tersebut harus kita hapuskan. Jadi di sini bahan baku, tenaga kerja, dan BOP kita catat dalam BDP BBP, BDP BTKM, dan BDP BOP. Ini dikredit masing-masing, tinggal kita pindah saja nilainya. Misalnya ya, kalau ternyata pada akhir periode ini salah satu pesanannya itu ada yang belum selesai. Nah, kalau di sini misalnya, tadi kan 101 ini misalnya sudah selesai ya. Kalau misalnya ternyata pesanan 101 itu belum selesai, berarti dicatatnya itu, kalau di sini tadi pasangannya jadi persediaan produk jadi karena ini siap dijual. Tapi apabila belum jadi, di sini ditulisnya jurnalnya adalah sebagai persediaan produk dalam proses. Dalam artian nanti di periode berikutnya akan masuk dalam proses lagi dan masuk menjadi barang dalam proses lagi. Nah, di sini untuk pencatatan setelah barangnya jadi, berikutnya akan kita jual. Dalam artian di sini kita jualnya, di sini berarti akan kita jual, akan kita berikan ke customernya. Untuk pencatatan penjualan itu seperti yang mungkin kalian sudah pelajari di pengantar akuntansi, itu ada 2 jurnal. Yang pertama adalah untuk pencatatan harga pokoknya, di mana di sini berarti kita mencatat pada saat pencatatan yang ini kita mencatat pada saat barang kita keluarkan dari gudang. Terus dan produk jadinya kita tulis di kredit karena barang tersebut yang 3.600.000 tadi ini setelah jadi kita keluarkan dari gudang karena untuk dijual, kita pasangkan dengan harga pokok penjualan 3.600.000. Kalau sudah keluar dari gudang dijual, di sini pasangannya berarti untuk mencatat pendapatannya. Di mana untuk mencatat pendapatannya, di sini kita pakai piutang dagang dan juga hasil penjualan. Tapi apabila di sini di soal nanti diberi keterangan apabila penjualan ini sudah terjadi secara tunai, berarti di debitnya kita ubah menjadi kas. Nah, ini berikutnya ada contoh untuk kartu harga pokok pesanannya ya. Silahkan bisa dilihat, ini masih untuk masing-masing pesanan. Ya. Sampai di sini untuk bab ini. Apabila nanti masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, nanti bisa langsung ditanyakan pada saat di Google Classroom atau juga pada saat saya membuka sesi pertanyaan di Google Classroom nanti setelah ini ya. Terima kasih dan juga akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.